Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap salah satu aplikasi digital yang sudah sangat kita kenal, yaitu YouTube. Dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer, IMK berperan penting dalam mendesain sebuah aplikasi agar dapat digunakan secara nyaman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Karena itu saya memilih YouTube karena merupakan aplikasi global dengan pengalaman pengguna yang menarik untuk kita analisis lebih lanjut. Baik, saya mulai dari pendahuluan. YouTube adalah salah satu aplikasi digital paling populer di dunia saat ini. Sebagai platform berbagi video, YouTube telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang, baik untuk hiburan, edukasi, hingga pekerjaan. Fleksibilitasnya sangat luas karena bisa digunakan di berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga smartphone. Desain antarmukanya terlihat sederhana, tapi sebenarnya menyampaikan banyak prinsip interaksi manusia dan komputer atau EMK. Dalam presentasi ini saya akan menganalisis bagaimana YouTube dirancang dari sisi EMK, termasuk kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan beberapa saran redesign yang berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna. Selanjutnya, untuk memahami posisi YouTube dari sudut pandang desain interaktif, saya melakukan analisis SWOT, yaitu analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari sisi kekuatan, YouTube memiliki antarmuka yang sangat familiar bagi pengguna, navigasinya jelas dan mudah digunakan. Selain itu, integrasinya dengan akun Google membuat proses login dan personalisasi menjadi sangat mudah. Namun, ada juga beberapa kelemahan seperti banyaknya iklan yang muncul sebelum dan selama video. Ini bisa sangat mengganggu, terutama saat pengguna ingin fokus belajar atau menonton konten yang lebih serius. Algoritma rekomendasinya juga tidak selalu akurat dan kadang justru memunculkan konten clickbait. Dari sisi peluang, YouTube sebenarnya memiliki potensi besar untuk terus berkembang, misalnya dengan memperbaiki sistem rekomendasi menggunakan AI atau membangun komunitas kreator lokal yang lebih kuat. Dan tentu saja YouTube juga menghadapi ancaman seperti persaingan dari TikTok dan Instagram Reels yang menawarkan format video singkat yang lebih cepat dikonsumsi. Tantangan lain adalah soal modernisasi konten seperti video hoax, kekerasan atau pelanggaran hak cipta yang masih sering ditemukan. Selanjutnya kita lihat dari sisi visual, khususnya komposisi warna. YouTube menggunakan warna merah sebagai warna utama, yaitu sekaligus menjadi ciri khas dan identitas mereka. Warna mereka ini kuat, tegas, dan menarik perhatian. Sebagai besar tampilan antarmuka menggunakan latar putih yang memberikan kesan bersih dan minimalis, ini membantu pengguna lebih fokus pada konten video yang ditampilkan. Selain itu, YouTube juga menyediakan mode gelap atau dark mode yang sangat membantu dalam mengurangi kelelahan mata, terutama saat menonton di malam hari atau di ruangan yang redup. Secara keseluruhan, skema warna YouTube cukup sederhana, tapi konsisten dan efektif. Warna-warna yang digunakan mendukung keterbacaan, kenyamanan visual, dan tetap menjaga identitas platform. Setelah melihat kekuatan desain visualnya, sekarang kita bahas evaluasi dari sisi interaksi manusia dan komputer. Secara umum, antar muka YouTube bisa dikatakan cukup intuitif. Pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai menu seperti home, trending, atau subscribe, dan menemukan video melalui pencarian atau rekomendasi. Tapi ada beberapa hal yang masih bisa ditingkatkan, misalnya pada versi mobile, banyak ikon dan menu terkonsentrasi di area yang sempit, sehingga tampilan terasa padat. Hal ini bisa menyulitkan pengguna baru atau pengguna yang memiliki keterbatasan visual. Lalu pada kolom komentar, meskipun sudah ada sistem balasan bertingkat dan tombol like, tapi YouTube belum menyediakan fitur pencarian atau fitur komentar. Padahal pada video berdurasi panjang atau dengan ribuan komentar, pengguna pasti kesulitan mencari komentar tertentu. Selain itu, bagi pengguna yang menonton video edukatif, pengalaman mereka sering terganggu oleh iklan atau deretan video rekomendasi yang muncul di sisi kanan atau di bawah layar. Ini membuat fokus belajar menjadi terpecah. Dari evaluasi tersebut, saya memberikan tiga rekomendasi desain ulang atau redesign dari sisi MMK. Yang pertama, saya menyarankan penyederhanaan navigasi khususnya pada versi mobile. Tujuannya adalah untuk mengurangi kebingungan akibat terlalu banyak ikon dan menu dalam satu layar.
Menu bisa dirangkas atau dikategorikan ulang agar pengguna dapat mengakses fitur yang mereka butuhkan dengan lebih cepat. Yang kedua, saya menyarankan penambahan fitur pencarian dan fitur komentar. Ini sangat berguna pada video dengan banyak komentar. Misalnya kita bisa mencari komentar berdasarkan kata kunci, waktu, jumlah, like, atau bahkan komentar dari kreator. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu mengulut terlalu jauh hanya untuk mencari komentar yang relevan. Dan yang ketiga, saya mengusulkan adanya mode fokus atau mode belajar. Ini bisa menjadi fitur opsional yang menyembunyikan elemen-elemen pengganggu seperti iklan dan rekomendasi video, agar pengguna bisa menonton video edukatif dengan lebih nyaman dan fokus. Tiga rekomendasi ini saya rasa dapat membantu meningkatkan kualitas pengalaman pengguna YouTube, baik dalam hal efisiensi, navigasi, interaksi, maupun kenyamanan saat menonton. Sebagai kesimpulan, YouTube memang telah memiliki antarmuka yang kuat, familiar, dan didukung oleh fitur yang memudahkan pengguna. Namun dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer, masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, mulai dari navigasi yang lebih sederhana perangkat mobile, sistem komentar yang lebih mudah dieksplorasi, hingga pengalaman menonton video edukatif yang lebih fokus dan bebas distraksi. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, saya percaya YouTube dapat menjadi platform yang tidak hanya nyaman digunakan, tapi juga lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan belajar, berbagi, dan berinteraksi secara digital. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis IMK pada aplikasi YouTube. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.